Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, apa kabar ya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik teman-teman hero yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan saya Mr. Tanri Pamungkas dan saya ditemani oleh Mr. Sandika. Masya Allah. Baik teman-teman, sebelum Mr. ingin menyampaikan suatu tema, yaitu mengenai keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Sebelum kita membahas keutamaan puasa, maka kita lebih baik mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan puasa itu, Mister. Oke. Puasa ya. Ya, benar yang tadi Mister tadi sampaikan. Sebelum kita ketahui keutamaannya, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu puasa ya. Puasa itu menurut bahasa dari kata imsak ya, yang artinya menahan. Menurut istilah, puasa itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan yang lainnya ya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah ya, mengharapkan ridho Allah tentunya, Mr. Tandri. Itu sepintas tentang puasa. Baik teman-teman, kita sudah mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan puasa, maka sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang keutamaan puasa. Nah, keutamaan puasa itu ada apa aja, Mister? Oke, untuk keutamaan puasa sebenarnya banyak ya teman-teman. Kita akan ambil saja beberapa. Yang pertama, keutamaan puasa di bulan Ramadan itu akan mengampuni dosa yang telah lalu ya, seperti sabdanya Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan Mr. Tandri, ketika kita mungkin di tahun yang sebelumnya kita berbuat dosa, berbuat salah, itu dengan kita berpuasa di bulan ini, itu akan diampuni dosanya. Tapi dengan syarat tadi iman dan ikhlas, mengharap ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Masya Allah. Itu yang pertama, Mr. Tandri. Nah, kalau untuk selanjutnya keutamaan puasa ada apa lagi, Mister? Oke, boleh. Yang kedua, keutamaan puasa di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan kalau untuk puasa, Allah memberikan pahala yang spesial, pahala yang khusus. Bahkan dalam sebuah riwayat, Allah akan memasukkan orang-orang yang berpuasa itu ke dalam surga yang namanya surga Ar-Rayyan. Jadi khusus itu surga diciptakan untuk orang-orang yang berpuasa ya. Dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanah asra amsalha ila sab'a mi'a di'f. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa anna ajri bih. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas 10 bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, illa as-shaum, kecuali saum atau puasa ya. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Masya Allah ya. Jadi di sini setiap kebaikan di dalam bulan Ramadan kita melakukan salat, sedekah, itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kebaikannya, Mr. Tandri. Dan untuk puasa tadi Allah punya pengecualian, illa as-shaum kata Allah, karena puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya kata Allah. Jadi kenapa Allah memberikan pahala yang spesial? Karena kita lihat dalam ibadah puasa itu kita akan dituntut diuji keikhlasannya, kejujurannya. Ya.
Contoh kita misalkan teman-teman, orang kita tidak akan tahu kita itu puasa apa tidak ya. Bisa saja kita misalkan makan sembunyi-sembunyi, keluar kita bertemu dengan orang mengaku puasa ya. Bisa saja karena tidak terlihat. Berbeda dengan ibadah sedekah, terlihat memberikan misalkan sebagian hartanya. Ketika sholat, melaksanakan sholat terlihat dari awal takbir sampai salam itu terlihat. Tapi kalau puasa itu tidak terlihat. Orang yang berpuasa sama yang tidak itu kita tidak bisa membedakannya. Makanya Allah memberikan pahalanya khusus spesial langsung dari Allah. Mungkin bahkan lebih dari 700 kali lipat kebaikannya Ustaz Andi. Itu keutamaan puasa yang kedua. Allah. Dan dimasukkan ke dalamnya surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika dia di bulan Ramadan berbuat puasa nggak ada yang tahu dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Sebagaimana yang dikisahkan teman-teman dalam suatu kitab, itu sesungguhnya ada rombongan kaum berterbangan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditanya oleh para malaikat, "Ya fulan, siapakah engkau?" katanya. "Apakah engkau ini dari kalangan malaikat juga?" "Tidak, aku adalah Bani Adam, aku adalah manusia," katanya. "Dengan apa engkau bisa masuk ke surganya Allah tanpa aku mengetahuinya?" Gitu. "Apakah engkau melewati hisab?" Kata penghuni surga tersebut, "Lah, saya enggak menemukan hisab." "Apakah engkau menemukan sirat, jembatan sirat?" "Enggak, aku tidak menemukan jembatan sirat." "Terus dengan apa engkau tiba-tiba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Katanya apa? "Aku di dunia berpuasa karena untuk Allah Subhanahu wa taala dan ini balasan Allah untuk aku hingga aku masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang sedikit pun yang mengetahuinya." Masya Allah. Biasa ya. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah doanya orang yang berpuasa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salatu da'wat," ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Masya Allah. Doa seorang ibu, doa seorang ayah, doa untuk anaknya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo teman-teman, banyak minta doa kepada orang tua kalian. Setelah sholat, "Bunda, tolong ya doain aku setiap saat, setiap sholat 5 waktu minimal." Kemudian yang kedua yaitu doanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Bahkan ada suatu kisah teman-teman. Ketika itu ada Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan oleh para ulama, katanya itu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang masak, tiba-tiba kehabisan garam. Namanya manusia kalau kehabisan garam pasti minta ke tetangganya atau ke teman yang terdekatnya. Nabi Musa minta ke tetangganya dan ternyata tetangganya itu adalah orang kafir. Ketika dia minta kepada orang kafir tersebut, tiba-tiba Allah langsung menegur ya, "Kaif ya Musa." Karena Nabi Musa mukjizatnya adalah bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. "Ya Musa, kenapa engkau minta garam kepada selain aku?" Akhirnya kata Nabi Musa, "Ya Rabb, masa garam aja minta kepada engkau ya Rabb?" Gitu. "Biarkan, walaupun hanya garam itu sesungguhnya semua adalah ciptaan aku," katanya. "Kenapa engkau minta selain pada Tuhanmu?" Tuh, lihat. Terus akhirnya Nabi Musa merasa berbangga diri. "Ya Rabb, ada enggak sih manusia yang lebih mulia daripada aku?" katanya. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katanya apa? "Sayati ummati Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Katanya akan datang suatu umat yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang ditunggu-tunggu. Katanya ketika dia paginya berpuasa kepada aku, kemudian dia menjelang maghrib dia berbuka, sesungguhnya antara hambaku yang berpuasa dan aku tidak ada hijab sedikit pun. Akan tetapi antara aku dengan engkau ya Nabi Musa, walaupun engkau bisa berbicara langsung denganku, akan tetapi engkau dan aku masih ada penghalang dan hijab. Nah, Masya Allah. Jadi doa kita, ayo perbanyak doa kita selama di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir adalah doanya orang-orang musafir. Baik teman-teman, mungkin hanya itu aja yang Mister bisa sampaikan. Oke, baik ya. Mohon maaf kalau misalkan dari kami
ada kekeliruan atau kehilafan, ya. Kalau ada kesalahan itu murni dari kami berdua, kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ayo sedikit lagi kita sudah selesai daripada bulan Ramadan. Perbanyaklah ibadah kepada Allah, memperbanyak tilawah Al-Quran, dan juga berbanyak berbuat kebaikan selama bulan Ramadan. Mari teman-teman kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.